Kemudian nanti akan diverifikasi, yaitu verifikatornya adalah Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Guru yang nilainya tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Namun juga tetap akan ada perankingan ya. Tentunya inilah sebuah upaya yang Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang bagaimana sih alur dan juga ketentuan untuk seleksi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Seperti yang kita ketahui, di sini nanti akan ada teman-teman guru honorer, yaitu 724.029 ya, yang nanti akan mengikuti seleksi ini. Pesertanya ini adalah dari teman-teman THK 2, kemudian dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga nanti akan ada tambahan peserta, yaitu dari guru lulus passing grade yang nanti akan turun prioritas teman-teman ketika tidak mendapatkan penempatan. Nah, kira-kira bagaimanakah alur dan ketentuannya untuk yang belum punya akun SSCASN? Kemudian di sini nanti bagaimanakah kalau misalkan kita sudah punya akun SSCASN, dan selanjutnya kira-kira siapa yang akan menilai kita, dan kemudian untuk perhitungan nilai kelulusannya itu bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa akan ada 3 mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang mana di sini nanti untuk seleksi, verifikasi dan juga kesesuaian ini nanti adalah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini ya, yaitu dari pesertanya THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja ini adalah lebih dari 3 tahun, ditambah dari teman-teman yang nantinya itu akan turun ke prioritas 2 dan juga prioritas yang ketiga ketika tidak mendapatkan penempatan. Ini adalah untuk alur dan juga mekanisme bagi teman-teman ketika belum memiliki akun ya. Jadi bagi teman-teman dari P2 dan P3, dari guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga dari teman-teman THK 2 yang belum memiliki akun, maka pertama-tama yang dilakukan ini adalah harus membuat akun dulu, yaitu daftar akun, yaitu dengan cara masuk yaitu ke situs sscsnbkn.go.id ya. Inilah linknya, itu sscsnbkn.go.id, kemudian kita pilih yang daftar. Nah, di sini kita membuat akun, nanti tampilannya adalah yang seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk dalam masa-masa yaitu pengecekan identitas. Ini adalah langkah pertama. Kita isikan seluruh data kita, selanjutnya kita nanti klik lanjutkan. Untuk panduan lengkap cara membuat akunnya itu sudah saya berikan pada deskripsi video ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat akun, maka berikutnya teman-teman nanti bisa login ya, yaitu login ke akun SSCASN yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya di sini kita melanjutkan pendaftaran dengan cara yaitu melengkapi biodata dan juga unggah dokumen ya. Untuk dokumen yang diunggah ini adalah ada sekitar 5 teman-teman. Seperti halnya ada ijazah, kemudian serdik bagi yang memiliki, pas foto, KTP. Nah, itu teman-teman. Nah, berikutnya setelah kita berhasil melengkapi biodata dan juga unggah dokumen, maka kita di sini adalah memilih formasi ya, memilih formasi untuk mengikuti seleksi nanti. Tentunya di sini nanti setelah kita selesai ini akan melakukan resume pendaftaran. Setelah kita resume pendaftaran, kita akhiri pendaftaran, maka kita akan mendapatkan portofolio dari pendaftaran kita. Ini adalah bagi teman-teman yang belum memiliki akun ya. Jadi kita membuat akun, maka alurnya ini adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ini sudah membuat akun ya, kalau misalkan sudah punya akun di tahun 2021 kemarin, maka di sini nanti kita tidak perlu membuat akun lagi. Nah, di sini seperti yang dijelaskan ya teman-teman, yaitu bagi teman-teman yang sudah memiliki akun. Nah, ini kalau misalkan kita yang belum memiliki akun seharusnya sudah ya. Kalau misalkan kita sudah memiliki akun, maka di sini kita cukup login ya. Kita login untuk reaktivasi akun di laman sscsnbkn.go.id. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki akun ini tidak perlu membuat akun lagi, namun kita lakukan reaktivasi akun di laman sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini di halaman login. Berikutnya di sini kita masukkan yaitu nick kita. Nah, di sini kita login yaitu masukkan nomor induk kependudukan, kemudian kita masukkan password kita. Semoga saja teman-teman tidak ada yang lupa ya dengan passwordnya. Kalau misalkan teman-teman lupa untuk passwordnya dan nggak bisa login, maka sudah saya sediakan video sebelumnya. Nah, ini teman, kemudian kita login. Selanjutnya di sini dari pelamar prioritas 2 dan juga ketiga, setelah berhasil login, maka di sini kita melakukan pemutakhiran data ya.
Manakala di sini kita ingin memperbaharui data kita, ini kita bisa lakukan. Nah, ini kita lakukan pemutakhiran data biodata diri. Misalkan dulu belum punya Cerdik, sekarang udah punya, maka di sini bisa kita tambahkan ya teman-teman. Selanjutnya mungkin pas foto itu yang dulu itu ingin diganti, ini kita memiliki kesempatan untuk itu. Nah, selanjutnya di sini dari pemutakhiran data kita akan mendapatkan previewnya. Kemudian di sini kita melakukan pemilihan formasi ya. Kita milih formasi untuk ikut seleksinya. Nah, yang terakhir berikutnya di sini kita akan masuk pada tahap resume, di mana kita harus menceklis ya, mengecek data-data yang sudah benar kita cek. Nah, berikutnya kalau misalkan kita sudah klik akhir pendaftaran, maka berikutnya di sini kita itu akan mendapatkan portofolionya yang bisa kita cek teman-teman. Ini adalah untuk bagi teman-teman yang sudah punya akun dan juga belum punya akun alurnya. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian alurnya teman-teman, yaitu alur seleksinya. Kalau tadi alur pendaftaran, maka sekarang bagian alur seleksi untuk pelamar prioritas 2 dan juga ketiga yang menggunakan metode seleksi verifikasi dan juga kesesuaian. Di sini nanti dari teman-teman prioritas 2 dan juga ketiga dari THK 2 guru sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 3 tahun, dan juga teman-teman yang nantinya itu akan turun prioritas ya. Ini nanti kita dari kategori pelamar ini, maka kita login ke akun kita tadi. Nah, di sini kita login ke akun SSCSN. Bagi teman-teman yang belum daftar, belum buat akun tadi daftar ya. Nah, selanjutnya alurnya setelah kita masuk atau daftar SSCSN, berikutnya di sini kita melakukan pemilihan formasi. Nah, pemilihan formasi kalau misalkan di sekolah kita ini ada formasi, ini adalah kita harus memilih di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada formasi, maka baru boleh kita memilih formasi di sekolah lain dalam satu instansi. Nah, berikutnya setelah itu kita nanti ikuti seleksi administrasi. Tentunya di sini kita sudah masuk dalam resume ya. Dengan kita sudah akhir pendaftaran, kita sudah resume, maka kita akan bisa ikut seleksi administrasi ya. Ini adalah seleksi administrasi oleh Pemda. Berikutnya di sini kita masuk dalam masa sanggah administrasi. Tentunya di sini untuk sanggah ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin tidak lulus ya seleksi administrasinya, nanti bisa melakukan sanggah di akun SSCSN. Kemudian nanti akan disampaikan yaitu pengumuman seleksi administrasi, yaitu hasil sanggahnya. Apakah kita itu lulus seleksi administrasi ataukah tidak. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, maka kita berhak untuk ikut seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi ini. Seleksi kompetensi apa? Yaitu verifikasi dan juga kesesuaian teman-teman. Nah, ini kemudian di sini di bagian seleksi kompetensi ini adalah nanti akan dilakukan penilaian kesesuaian, yaitu dari kompetensi, kemudian kinerja, dan juga background check atau latar belakang. Terkait tentang kisi-kisinya dan soalnya itu seperti apa, itu sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Nah, berikutnya di sini nanti yang berperan dalam sebagai tim penilai ini adalah ada 5 teman-teman. Yang pertama, untuk tim penilai yang menilai kita itu adalah yang pertama adalah kepala sekolah ya. Kemudian guru senior, kemudian pengawas sekolah. Jadi ada 3 tim penilai teman-teman. Kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah. Dan nanti dari ketiga penilai ini nanti akan dilakukan penilaiannya secara daring juga ya. Mereka akan punya akun. Kemudian nanti akan diverifikasi, yaitu verifikatornya adalah Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Selanjutnya nanti dari seleksi itu, maka nanti akan ada masa sanggah ketika kita mendapatkan keputusan sementara apakah kita lulus atau enggak, dapat formasi atau enggak. Nah, selanjutnya di sana akan diberikan yaitu pengumuman seleksi kompetensi ya. Nah, ini pengumuman seleksi kompetensi. Selanjutnya terakhir, guru yang nilainya tertinggi lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Jadi kita kalau ada kebutuhan nanti kita akan lulus ya di sekolah kita. Tentunya di sini ada kata-kata nilai tertinggi. Ini nanti sepertinya juga memang ada istilah perankingan ya. Meskipun kita nggak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata perankingan, namun dengan melihat fakta sesuai dengan alur ini, maka nanti akan seperti itu. Jadi untuk simulasinya ini adalah seperti yang disampaikan kemarin, yaitu pelamar yang lulus itu akan ditempatkan di sekolah induknya. Namun demikian seperti yang ada pada tampilan ini, yaitu ada ilustrasi misalkan instansi itu membuka 4 kebutuhan formasi ya. Jadi instansi memiliki kebutuhan jumlah 4 formasi itu tersebar di 4 sekolah. Formasi yang dibuka itu hanya ada di sekolah A dan sekolah B. Jadi di sini untuk kursi ini adalah formasi ya. Jadi formasi ini ada 2, kemudian ada gurunya ini adalah ada 4. Nah, maka nanti
pelamar dari sekolah C dan D. Nah di sini kan untuk sekolah C dan D kan nggak ada formasi ya, ini nggak ada formasi. Yang ada formasi ini adalah di sekolah A dan juga ada di sekolah B. Nah pelamar dari sekolah C dan D, nah ini teman-teman, kawan kita ini sama yang ini bisa melamar ke sekolah A dan sekolah B. Jadi di sini mereka ini bisa melamar ke sini ya. Nah ini selanjutnya melamar ke sekolah A dan B, dan itu hanya perlu isi biodata diri ya. Penempatan nanti akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Kemudian penilaian observasi ini dilakukan pada masing-masing sekolah. Jadi di masing-masing sekolah itu dinilai masing-masing. Misalkan di sini pelamar sekolah A itu dinilai sekolah A. Jadi di sini pelamar yang ini adalah yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas dari sekolah A. Kemudian sekolah B juga demikian, sekolah D dan C itu adalah juga demikian. Nah selanjutnya jika pelamar C dan D ini memiliki nilai lebih tinggi, jadi pelamar C ini memiliki nilainya itu hasil verifikasi observasi lebih tinggi daripada pelamar ini, maka ini nanti formasinya ini akan dipindahkan ya. Jadi bukan berarti di sini pelamar dari C ini pindah di sini, bukan, atau pelamar D pindah ke sekolah B, ini bukan, tapi formasinya ini yang akan dipindahkan. Jadi kursinya ini akan diambil ya, akan dipindahkan ke guru yang lulus, teman-teman. Jadi seperti ini nanti. Nah ini awalnya adalah di sini formasi ada di sekolah A dan sekolah B, namun di sini yang nilai tertinggi itu adalah dari sekolah guru honor sekolah C dan D, maka formasinya ini akan dipindahkan seperti ini. Jadi ini adalah merupakan sistem yang akan berlaku di saat ini nanti, meskipun di sini tidak ada pergeseran antara guru induk lagi, namun juga tetap akan ada perankingan ya. Tentunya inilah sebuah upaya yang dilakukan oleh Kemdikbud untuk mendapatkan guru-guru yang berintegritas dan juga berkualitas. Demikian. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Tetap optimis teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.